warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem politik di Indonesia. Nah, pada materi kali ini nanti kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian nanti juga ada partisipasi politik yang bisa ditunjukkan sebagai warga negara juga. Meskipun pandemi, tetap harus semangat belajar ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sub-sub materinya, kita perlu tahu dulu mengenai apa sih tentang sistem politik di Indonesia itu. Ya, berikut adalah pengertian dari sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia itu adalah sebuah sistem politik yang dianut oleh bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai budaya serta secara turun-temurun dan juga bisa mengadopsi nilai budaya asing yang dinilai positif bagi pembangunan sistem politik di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu sistem politik, kita akan membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Silakan kita simak ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur politik? Suprastruktur politik ini adalah suasana kehidupan atau mesin politiknya di Indonesia itu apa? Siapa yang menggerakkannya politik di Indonesia itu disebut dengan suprastruktur politik. Nah, suprastruktur politik di Indonesia itu bertumpu pada trias politika. Masih ingat trias politika itu apa saja? Mari kita ingat kembali. Nah, berikut ini adalah suprastruktur politik lembaga-lembaganya. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, yaitu lembaga pelaksana undang-undang. Nah, di sini itu dipegang oleh presiden yang dibantu dengan wakil dan juga menteri-menterinya. Kemudian juga ada lembaga pembuat undang-undang atau dalam hal ini dipegang oleh DPR yang biasa kita sebut dengan kekuasaan legislatif. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah diamanatkan, yaitu lembaga MA atau Mahkamah Agung dan juga MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, suprastruktur politik ini memiliki beberapa fungsi yang di dalamnya itu juga masuk ke dalam fungsi kekuasaan dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif sendiri. Nah, berikut ini adalah fungsi suprastruktur politik, yaitu yang pertama rule making atau pembuat undang-undang yang dalam hal ini kekuasaan legislatif. Kemudian rule application atau melaksanakan undang-undang, dalam hal ini kekuasaan eksekutif, dan juga rule adjudication atau mengadili pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini kekuasaan kehakiman yaitu yudikatif. Nah, itulah lembaga-lembaga suprastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya berikut adalah infrastruktur politik Indonesia. Bedanya apa dengan suprastruktur politik? Kalau infrastruktur politik itu merupakan lembaga politik yang sifatnya tidak resmi atau informal, yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan politik. Berbeda dengan suprastruktur politik, kalau suprastruktur politik itu lembaganya resmi dan memiliki kekuatan dalam pengambilan kebijakan politik, tetapi kalau suprastruktur itu resmi, sedangkan kalau infrastruktur itu tidak resmi, tetapi juga tetap berperan dalam pengambilan kebijakan politik. Nah, berikut yang termasuk infrastruktur politik. Yang pertama ada partai politik. Kalian tentu kenal dengan partai politik apa saja yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih partai politik itu? Yaitu suatu kelompok yang terorganisasi anggotanya, di sana punya orientasi, punya nilai-nilai dan juga cita-cita yang sama. Nah, selain itu, partai politik itu memiliki beberapa fungsi. Ada yang pertama, artikulasi kepentingan, kemudian ada agregasi kepentingan,
kemudian sebagai fungsi komunikasi politik juga, serta fungsi rekrutmen politik dan juga sosialisasi politik. Kemudian infrastruktur yang kedua yaitu kelompok kepentingan, yaitu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan. Kemudian untuk kelompok penekan yaitu sekelompok orang yang tergabung dengan aktivitas melakukan tekanan kepada pemerintah yang berkuasa agar keinginannya dapat diakomodasi atau diterima oleh pemerintah. Kemudian yang keempat ada media komunikasi politik. Nah, media komunikasi politik ini merupakan alat atau instrumen politik untuk menyampaikan informasi atau persuasi atau bujukan mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang kelima itu ada tokoh politik. Yang dimaksud dalam tokoh politik ini adalah orang-orang yang bekerja di dunia politik dan aktif di kalangan masyarakat, itu termasuk tokoh politik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu suprastruktur politik, apa itu infrastruktur politik, nah kita perlu tahu mengenai partisipasi warga negara dalam sebuah sistem politik. Kita simak ya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem politik. Yang pertama itu di bidang politik. Di bidang politik kita bisa mengikuti pemilu, kemudian aktif di dalam infrastruktur politik, ada bisa aktif di partai politik, bisa aktif dalam kelompok kepentingan, kelompok penekan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa juga aktif di dalam lembaga politik, misal ikut mencalonkan diri sebagai DPR, DPD, seperti itu. Kemudian melakukan komunikasi atau dialog dengan wakil rakyat demi kepentingan masyarakat, itu juga salah satu wujud partisipasi di bidang politik. Kemudian berikut ini partisipasi warga negara yang bisa dilakukan di dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu menciptakan sektor ekonomi produktif, baik itu dalam bentuk barang, jasa, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menciptakan produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian yang ketiga, kesadaran membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama. Ya, selanjutnya ada peran atau partisipasi warga negara yang bisa dilakukan dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, karena kita sebagai pelajar, makanya kita harus menunjukkan prestasi belajar yang tinggi. Itu salah satunya. Kemudian kita menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum, tawuran, melanggar peraturan lalu lintas, memakai narkoba dan lain sebagainya, itu dijauhi. Kemudian profesional dalam bidang pekerjaan, kemudian disiplin dalam pekerjaan dan juga berproduktivitas tinggi. Kemudian terakhir ini adalah partisipasi warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama bisa melakukan bela negara sesuai kemampuan profesi masing-masing. Misal yang kemampuannya jadi dokter ya mengabdi di dunia kesehatan, yang jadi guru ya mendidik dengan baik. Kemudian yang kedua, memelihara ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini tidak harus lingkup negara, tetapi menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan kamu tinggal itu juga termasuk. Kemudian yang ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI. Dan yang terakhir, bisa menjaga stabilitas dan keamanan nasional demi pembangunan negara. Apapun kondisi negerimu, pedulilah pada negerimu. Jangan apatis, selalu berpartisipasi pada negerimu, karena partisipasimu itu untuk kemajuan negerimu. Itu tadi adalah tayangan terkait sistem politik Indonesia. Semoga apa yang sudah saya tayangkan dan sudah saya jelaskan bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Jika masih ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar atau juga bisa melalui WhatsApp.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.